Anything else? Vin Diesel. Yeah. You know what? I had a girlfriend one time. My second ever girlfriend. Her name is Tasha. She had an ex right before me that looks exactly like Vin Diesel, and What the girlfriend did? I'm like nothing like that guy. But she hates. Eventually, she hates her ex because he fights all the time. Maybe that's why I hate big person. No offense to you. You look huge. Yeah. Yeah. I can't wait for you to go on stage because I want to yell Fast and Furious franchise to you. It's spring, motherfuckers. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. You again, Anji. Betul sekali. Sudah musim semi. It is now spring. Dan itulah kenapa gue bisa duduk di luar hanya pakai kaos. Walaupun memang masih agak sejuk sih. Suhunya mungkin 11-12 derajat Celcius. Tapi dibantu triknya matahari jadi agak enak. Terus dinginnya mungkin kayak apa ya? Bandung sekarang kayak gimana ya? Kalau zaman gue Bandung tuh sejuk. Gue bahkan sempat ngalamin tahun 97 mungkin atau mungkin 98. Itu gue ngelihat Sabuga, belakangnya ITB namanya jalan apa tuh ya? Sabuga ketutup kabut. Sasana Budaya Ganesha ini cuma anak Bandung yang tahu. Sabuga itu kan turun kayak di lembah gitu kan. Ada gedung Sabuga, terus gitu ada lapangan basket, ada lapangan bola, kolam renang gitu. Gue naik angkot ngelewatin ketutup kabut, nggak kelihatan sama sekali. Masih ngalamin tuh gue. Jadi mungkin kayak Bandung pada zaman itu. Tapi musim semi berarti ada banyak perubahan dari sisi penampilan. Kaos banyak yang keluar. Spring collection, Panji Spring collection, physical spring collection akan banyak keluar. Dan crew neck, sweater banyak keluar. Biasanya kan gue pakai hoodie ditutup. Nah sekarang crew neck banyak keluar. Tapi kita bukan ngebahas soal spring, kita ngebahas soal apa yang terjadi selama seminggu ke belakang. Dan yang terjadi selama seminggu ke belakang tidak banyak. Selama seminggu gue open mic cuma 1 kali. Open mic tersedikit selama gue pindah ke New York. Bahkan termasuk sejak gue sendirian di sini, belum ada keluarga sejak Januari, open mic tersedikit. Karena gue sedang melakukan sesuatu, sedang mengerjakan sesuatu, sedang serius mengejar, tapi buntut-buntutnya jadi kasihkan mengerjakan sesuatu. Dan sesuatu itu adalah buku Pecahkan New York yang akan dirilis oleh Pecahkan, lembaga edukasi stand up-nya Comika. Hari Senin gue keluar hanya untuk open mic. Itu juga karena ada keburu bayar, open mic hot topic gitu. Gue pernah cerita bahwa di New York itu ada sejumlah open mic. Ada open mic biasa aja di mana lo ngelatih beat-beat baru. Tapi ada juga ini heckle mic, di mana di acara itu komika naik ngebawa bahan, terus di heckle sama penonton, terus mesti ngebalikin gitu, dicela-cela sama penonton, terus mesti ngebalikin. Terus ada crowd work mic. Naik ke atas panggung benar-benar cuman crowd work aja. Ada juga hot topic mic, di mana orang dilarang bawa materi. Orang naik ke atas panggung, dikasih usul topik sama yang nonton. Bahas soal ini, bahas soal itu, dan bisa random banget. Nah, ini adalah skill yang perlu gue pelajarin kalau pengen jadi komika di New York.
Gue perhatiin ada banyak komika di New York yang punya skill ini. Kalau lu follow Mark Norman, kalau lu follow Sam Morrill, kalau lu follow Sammy Obeid, itu dia sering banget nanya, bahas apa kita? Terus penonton teriak, bahas ini, oh bahas itu, oh kita bahas gitu. Mark Norman paling sering, Mark Norman paling konsisten ngerilis klip stand up hot topic, nanya sama penonton ngebahas apa. Nah, ini skill yang menurut gue mesti gue pelajari. Terus sebagai orang yang punya perusahaan stand up comedy, gue juga pengen mempelajari open mic-nya kayak gimana. Terus ya udah, gue berangkat kemarin. Itu daftarnya seminggu sebelumnya, pakai kartu kredit. Terus gue udah keburu bayarnya $5. Terus gue datang ke New York Comedy Club, NYCC. Nah, di New York Comedy Club itu, sebenarnya New York Comedy Club itu gue pernah bahas comedy club yang cukup legendaris, tapi ruangannya cukup kecil. Tapi setupnya oke. Untuk sebuah ruangan kecil dia pinter nge-layout. Nanti kapan-kapan gue kasih rekaman yang lebih jelas deh. Mungkin ada. Jadi dia tuh ruangannya kecil, lantai semuanya ruangannya hitam. Tapi itu area belakangnya tuh ditinggiin sama dia. Jadi kayak yang ada di belakang jadi posisinya lebih tinggi, ngeliatnya jadi lebih enak. Cukup bagus. Terus gue datang, yang ngejalanin open mic-nya, hot topic open mic-nya namanya adalah Bonnie Q, salah satu komika perempuan yang cukup senior, udah manggung sana sini di sejumlah comedy club dan alternative rooms. Terus dia jago banget hot topic, jago banget. Terus udah gue ikutan. Sebelumnya gue tuh nggak ngerasa oke. Masih deg-degan, masih panik gitu, masih nggak nemu lucunya di mana. Akhirnya nggak asik lah, nggak seru. Kemarin udah lebih tenang. Menurut gue salah satu yang oke di hot topic open mic kemarin. Klipnya akan ada di konten menjadi lucu. Ini kaos dari konten menjadi lucu. Tuh. Tapi udah mungkin episodenya masih rada jauh ya. Dia kan dari Senin, Rabu, Jumat. Semua member YouTube gue bisa ngeliat. Dan nanti lu akan nonton juga. Waktu itu yang hot topic mic yang pertama udah rilis tuh di Menjadi Lucu di YouTube eksklusif untuk member. Lu bisa tonton. Kalau lu join sekarang 30.000, lu bisa nonton yang ke belakang. Terus udah itu doang. Sisanya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gue full di rumah. Ya paling keluar nganter Syira, jemput Syira, belanja. Tapi udah itu doang. Kenapa? Karena gue dan Indra Cahya lagi ngejar deadline. Gue lagi nulis buku berdua dengan Indra, namanya Pecahkan New York. Ini adalah buku turunan, kalau di film spin-off, dari buku Pecahkan. Untuk yang belum tahu, buku Pecahkan itu adalah buku teori stand-up, tapi juga syarat dengan pengalaman gue. Buku Pecahkan itu sebenarnya adalah cara untuk gue berbagi ilmu, karena gue senang sama memberi yang terbaik, frasa memberi yang terbaik, tapi gue lebih berharap terbaik yang memberi. Ini udah gue bahas, gue ada satu video khusus ngomongin soal ini, judulnya Pecahkan New York, tapi siapa tahu lu nggak nonton itu, dan karena ada sejumlah penonton setia .id weekly vlog, gue bahas juga di sini. Karena lu ngikutin proses gue kan, kurang lebihnya kayak yang lu tonton di sini, tapi lebih naratif, lebih panjang, dan ya buku aja gitu. Tapi oke, gue cerita sedikit. Gue itu sebenarnya sangat menyayangkan banyak orang-orang yang gue anggap terbaik tapi kurang banyak memberi ilmu. Kebanyakan dalam konteks memberi ilmu itu orang-orang memberi yang terbaik, termasuk di sekolahan. Gue tahu ada banyak orang yang sebenarnya nggak pengen jadi guru. Dan ini bukan masalah dunia pendidikan, ini masalah semua bidang kerja gitu. Banyak yang nggak pengen jadi wartawan, tapi ya peluangnya ada di pekerjaan menjadi wartawan, sehingga dia menjadi wartawan tapi nggak punya rasa penasaran yang genuine gitu. Soleh tuh jurnalis, Soleh tuh punya rasa penasaran yang
bagus banget. Sehingga ketika diwawancara orang tuh, wawancaranya bagus. Karena datangnya dari rasa penasaran. Gue ingat waktu itu Tika, kalau nggak salah ya, kalau lo inget Tika and the Dissidents, dia pernah ketemu sama wartawannya duduk, habis itu pertanyaan pertama, boleh cerita nggak kenapa namanya Tika gitu. Terus si Tika bingung kan, ini kalau nggak salah si Tika ya, maksudnya apa? Terus dia bilang, aduh sorry ini template pertanyaan, katanya gitu. Nah itulah yang susah kalau misalkan dia nanya, tapi dia nggak, ya gimana ya, dia jadi jurnalis tapi nggak pengen jadi jurnalis gitu, sehingga ya udah dia cuman bisa memberi yang terbaik aja, walaupun standarnya mungkin nggak terlalu tinggi. Sama guru juga kayak gitu, dia sebenarnya nggak pengen jadi guru, bukan orang yang terbaik yang bisa jadi guru, tapi dia memberi yang terbaik aja gitu. Nah di toko buku, kalau lu ke toko buku, masih ke toko buku nggak by the way? Kalau lu ke toko buku, lu kan lihat banyak ilmu-ilmu, tips dan segala macam yang datang bukan dari orang yang terbaik, bahkan dari orang nggak jelas. Gue waktu itu pernah sama siapa ya, sama Gilbas kayaknya. Ini udah lama banget nih, mungkin tahun 2012, zaman masih tour Merdeka dalam Bercanda, karena Gilbas opener gue untuk Merdeka dalam Bercanda. Gue ke toko buku, terus gue ke ini self improvement. Nah terus di situ ada, ini udah mulai gimana ya? Gini aja kali ya. Nah di situ, sorry, ini lebih ke masalah apa istilahnya tuh? Apa istilahnya dalam dunia fotografi atau kamera ketika cahaya? Nanti Adit naruh di sini kalau dia tahu. Tadi gue sampai mana? Oh iya, gue ke self improvement, terus gue ngeliat buku-buku, ada yang jual buku stand up comedy, tips menjadi stand up comedian, trik jadi stand up comedian. Tapi gue baca, ini siapa ini? Nggak jelas ini. Gue nggak kenal orangnya, nggak ada yang kenal orangnya siapa. Belakangan gue tahu bahwa banyak penulis tuh nyari duit dari yang kayak gitu-gitu aja. Dia pakai nama alias gitu. Dia ngeliat, oh buku masak lagi rame, ya udah dia bikin buku masak, dia kumpulin aja dari mana-mana gitu. Oh buku soal jualan kripto lagi naik, oh yaudah dia nulis aja buku jualan kripto pakai nama alias, terus gitu-gitu. Termasuk stand up comedy karena lagi naik. Tapi pada saat itu pun ada satu buku stand up comedy yang sebenarnya bagus, yaitu Kitab Sucinya Ramon Papana. Gue selalu bilang bahwa itu buku bagus sebenarnya, karena itu buku yang ditulis oleh Bang Ramon, yang isinya adalah kompilasi teori dari buku-buku lain yang Bang Ramon baca. Yang mana bagus kan? Banyak penulis kayak gitu juga kok. Penulis-penulis tuh bukunya itu sebenarnya saduran dari banyak buku yang dia baca, dia taruh gitu. Banyak yang kayak gitu. Terus buku itu gue pernah ngasih testimoni tuh buku itu, bahkan sampai sekarang di sampulnya ada testimoni dari gue. Cuman kendalanya banyak orang nggak mau beli buku itu karena sama kayak gue ngeliat buku-buku tadi, nanyanya Ramon Papana tuh siapa? Nggak pernah ngeliat stand up-nya, cuman satu kok. Enggak sih, ada beberapa klip stand up-nya Bang Ramon. Cuman ya orang nggak ngerasa kredibel gitu. Sebenarnya kan gue kasihan ya, ini padahal buku bagus. Ada buku Greg Dean yang dialih bahasa sama Ernest juga ada. Tapi itu kelihatannya mungkin masih dianggap kurang, atau mungkin orang nggak tahu ya ada buku itu. Terus gue pikir-pikir sayang juga ya, kenapa di luar negeri yang ngajar stand up juga gue nggak kenal gitu. Bukan nggak kenal, gue nggak pernah nonton stand upnya Judy Carter. Ini buku legendaris nih. Judy Carter punya buku stand up yang legendaris, hampir semua orang baca buku itu. Semua orang pada zamannya menyarankan komika baca buku itu. Terus ada lagi buku dari Greg Dean. Tapi ya gitu, gue sih nggak tahu mereka. Gue taunya stand upnya Chris Rock, Dave Chappelle, Jerry Seinfeld, Louis C.K., Ricky Gervais. Tapi orang-orang ini nggak berbagi ilmu gitu, nggak nulis buku. Berkaca ke Indonesia, nengok kanan kiri. Oh, ya udahlah, gue aja yang nulis gitu. Kerjasama sama Ulwan Fahri. Ulwan Fahri adalah peneliti humor di IHIK 3, Institut Humor Indonesia Kini. Bener nggak sih? Institut Humor Indonesia, kayaknya Kini kayaknya. 3 foundernya. Terus dia punya dia punya akses terhadap
perpustakaan humor terbesar di Asia Tenggara kalau nggak salah. Di kantornya IHIK 3 itu. Jadi berbekal dengan wawasan humornya Ulwan Fahri yang sekarang dia udah lepas dari Pecahkan dan nerusin kerja di IHIK 3 karena tadinya kan paralel berdua gitu. Dan ditambah dengan pengalaman gue, jadilah buku Pecahkan. Senangnya gue, buku Pecahkan diterima siapapun dari pada Indro, Bang Deddy Gumelar atau Bang Miing, Calontong, Bang Komeng, Sule, itu semua seneng dengan bukunya. Sampai komedian-komedian gitu kayak Radit bilang itu buku bagus, Ernest juga bilang itu buku bagus. Semuanya, Awe, David, Brata, Regen juga, Regi Hasibuan juga. Dan sampai dengan hari ini buku Pecahkan tuh penjualnya konsisten banget. Buku Pecahkan tuh cuma bisa dibeli di pecahkan.com atau dengan klik tautan di bio-nya comika.pecahkan di Instagram. Tidak ada di toko buku karena lucu ya, bahkan sampai dengan sekarang syarat untuk naruh buku di toko buku tuh ribet menurut gue. Harus bikin banyak, terus dipotongnya juga gede. Sementara ya gitu, jaminan terhadap penjualannya oke atau nggak tahu, displaynya juga nggak tahu oke atau enggak. Dan waktu Pecahkan 1 tuh dirilisnya pas di tengah-tengah pandemi banget. Akhirnya kami jual online dan terjual 1.000 buku dalam 1 hari. Itu penjualan terbanyak dalam sejauh ini ada 9 buku kalau gua nggak salah yang pernah gue tulis terbanyak tuh. Dan sampai dengan sekarang penjualannya stabil banget, aneh banget. Kayak nggak berhenti-berhenti orang yang pengen belajar stand up. Nah, berdasarkan dari pengalaman itu, sejak dari 2020, 3 tahun berlalu, guanya juga udah bertumbuh, termasuk pertumbuhannya membawa gua ke New York. Jadi gue pikir udah waktunya juga mungkin gue berbagi ilmu soal berada di New York karena saya kesepian di sini. Saya pengen lebih banyak komika Indonesia ke sini. Dan tentu jumlahnya nggak langsung ribuan datang ke sini. Tapi gue berharap buku ini bisa membantu mereka bersiap. Jadi buku ini tuh sebenarnya buku yang akan membantu orang untuk tahu kayak gimana kehidupan gue selama di New York. Jadi kayak baca novel gitu mereka, ngelihat perjuangan gue dari awal. Tapi juga B, membantu orang untuk belajar stand up secara umum. Karena sebenarnya ilmu-ilmu dan teknik yang gue aplikasikan di New York itu sebenarnya bisa diaplikasikan di Indonesia. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan hijrah ya gitu ya, kayak berpindah dari Jakarta ke New York, yang gue siapin untuk melakukan itu tuh sebenarnya nggak beda dengan yang disiapin sama orang dari Surabaya yang pengen pindah ke Jakarta gitu, atau dari Cianjur yang pengen pindah ke Bandung gitu, atau dari Sidoarjo pengen pindah ke Surabaya gitu. Untuk stand up, nggak beda sebenarnya. Di luar teknik-teknik umum yang gue pakai, tapi juga bisa diaplikasikan di Indonesia. Dan yang ketiga, buku ini juga pas banget untuk orang yang memang pengen mempersiapkan diri untuk pindah ke New York. Jadi 3 jenis. Orang yang emang pengen baca aja kehidupan gue di New York, orang yang pengen belajar stand up secara umum, orang yang pengen mempersiapkan diri, bercita-cita, bermimpi untuk pindah ke New York. Terutama untuk stand up. Tapi kayaknya menurut gue setelah gue baca-baca lagi ya, bisa diaplikasikan untuk siapapun yang pengen pindah ke New York. Nah, buku ini itu harus selesai secepatnya karena kami udah keburu ngumumin, tadinya buka PO-nya tuh 10 April, tapi kelihatannya tidak memungkinkan. Karena janji dari kami untuk para pembeli pre-order itu ada tanda tangan gue. Nah, gue nggak bisa balik ke Jakarta April, Mei paling mentok. Mei pertengahan kayaknya gue bisa balik ke Jakarta, yang berarti kelihatannya PO-nya mungkin akan dibuka paling cepat awal April, paling telat akhir April, paling telat awal Mei. PO dibuka, terus nanti produksi pertengahan Mei gue Jakarta untuk tanda tangan buku, sejumlah yang PO, habis itu bukunya bisa mulai dikirim. Karena itu gue ngebut nulisnya. Nulis buku tidak mudah. Untuk yang nulis tahu bahwa, dan ini tidak bisa dimaklumi, tidak bisa dipahami sama orang yang nggak pernah nulis ya, terutama nulis buku. Tapi butuh level kedisiplinan
untuk bisa menulis buku sampai selesai. Kadang gue inget Radit pernah cerita bahwa kuncinya itu buat dia ya, karena dia konsisten banget nulis buku kan. 1 hari 1 halaman. Terus dia bilang, dan gak semua orang harus ngikutin gue, bisa aja 1 hari 1 paragraf untuk seseorang, 1 hari 1 kalimat, terserah, tapi yang penting konsisten, disiplin aja. Radit bilang yang penting disiplin aja. Ya udah, karena gue cuma punya waktu beberapa minggu untuk menyelesaikan, akhirnya gue kebut. Makanya setiap hari gue ngetik. Bersama dengan Indra Cahaya terpisah, Indra Cahaya di Jakarta, gue di sini tiap hari nulis terus, dan sambil nulis sambil nginget-nginget lagi apa yang terjadi dalam hidup gue. Dan semakin banyak nulis, semakin semangat untuk merilis buku ini untuk dibaca orang. Buku ini menjawab pertanyaan banyak hal. Kenapa New York? Gue udah jelasin tuh di .id Weekly Vlog, tapi masih banyak yang nanya kenapa New York? Ngapain gue di Amerika? Pakai visa apa? Gimana ngurus visanya? Panji bilang Panji nabung duit untuk kemudian bisa tinggal di New York tanpa penghasilan. Gimana cara dia ngumpulin duitnya? Itu semua gue bagi tuh. Pindah ke sini, gimana caranya punya penghasilan walaupun lu nggak punya duit dari stand up, atau belum dapat duit dari stand up, atau dapat duit dari stand up tapi nggak cukup untuk penghidupan, gimana caranya. Terus ada skena, ada 2 skena comedy club dan skena alternative rooms. Apa itu, kenapa bisa ada, bedanya apa, siapa yang di situ, semuanya dibahas. Kenapa penting banget untuk membangun pertemanan dengan komika-komika lain. Banyak banget lah, termasuk cara memproduksi open mic, cara memproduksi show, banyak banget. Jadi makin semangat, termasuk istilah-istilah yang tidak lazim di stand up comedy di Indonesia, yang lazim dipakai di sini. Istilah-istilah kayak check spot, istilah-istilah kayak apa ya, gue lagi mikir istilah-istilah apa aja ya. Kemarin habis gue tulis, sekarang malah lupa. Ya kayak alternative rooms, mungkin lu nggak dengar. The light itu ada maknanya sendiri di sini. Spot itu juga ada maknanya sendiri di sini. Banyak. Jadi gue sih nggak sabar untuk menyelesaikan buku ini, dan secara paralel layoutnya juga dikerjain sama Irawan dan Andri Sakti, teman-teman di balik komik para comika yang ada di Instagram. Gitu. Di sisi lain ada bahagianya juga, nggak kemana-mana tiap hari, apalagi di minggu sebelumnya gue cerita bahwa hari pertama, hari kedua puasa gue nggak di rumah. Selama seminggu itu, kecuali Senin, gue di rumah dan rasanya menyenangkan sekali bisa buka puasa sekeluarga. Bahkan di Jakarta juga jarang tuh gue kayak gitu. Buka puasa sekeluarga. Terus kadang Mila masak bukaan, kadang gue masak bukaan. Ya kalau gue sih seadanya. Kayak Mila bikin kroket, terus ntar gue bikin s'mores, terus Mila bikin pancake, gue bikin French toast. Terus ya udah makan bareng-bareng, ketawa bareng-bareng. Seru sih, sejujurnya gue seneng, dan itulah enaknya jadi work life trampoline ya. Work life trampoline kan orang yang nggak misahin work dan life, semua itu ngelebur jadi satu. Dan itu juga berarti orang work life trampoline itu hari Minggu, hari Sabtu juga tetap kerja. Di saat orang lain ngerasa, sorry ini hari istirahat gue gitu. Kalau work life trampoline mah kerja kapanpun dia mau. Hari libur juga kerja, istirahat juga kapanpun dia mau. Hari kerja juga istirahat aja gitu. Termasuk yang orang kerja juga bisa. Orang kantoran juga bisa jadi work life trampoline, bisa banget bahkan. Pokoknya saking cintanya lu dan saking semangatnya lu ngerjain apa yang lu kerjain, lu tuh dengan senang hati nyampe kantor duluan, dengan senang hati bertahan di kantor paling terakhir, dengan senang hati masih aktif. Emang happy aja ngerjainnya, emang semangat. Dan mungkin ada cemasnya, tapi cemasnya datang dari kepedulian akan apa yang dikerjakan. Dan ketika dia pengen istirahat, ambil aja cuti 5 hari gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Toh biasanya ketika lagi cuti,
otaknya juga nggak berhenti mikir gitu, malah jadi lebih dapat banyak ide ketimbang di kantor mulu gitu misalnya. Tapi ya akan terjadi di minggu kemarin. Minggu ini soalnya, minggu episode depan yang gue ngerjain ini, di minggu yang baru. Gue ada sejumlah job, gue akan stand up di Greenwich Village Comedy Club. Untuk pertama kali gue stand up di McDougal Street, itu jalan di mana gue sering cerita di Dota di Weekly Vlog, isinya comedy club semua. Ada Comedy Cellar yang legend, ada Grizzly Pear, ada Greenwich Village Comedy Club, ada Comedy Shop, ada The Village Underground, ada apa lagi? Lupa. Tapi itu ada banyak comedy club di situ, dan untuk pertama kalinya gue berkesempatan situ. Masih bringer show sih. Yang berarti gue nggak dibayar dan gue harus bawa 3 penonton, tapi tetap gue happy. Terus hari Kamisnya gue nge-host di Livestream Thursday di Mic'd Up NYC. Jadi gue akan aktif open mic lagi. Moga-moga sih dapat kuota 5 open mic-nya. Gitu deh, segitu aja dari gue. Untuk minggu yang tidak aktif, videonya panjang juga ya. Dinantikan aja buku Pecahkan New York City, Pecahkan NYC. Infonya pasti ada di Instagram gue atau di Instagramnya comika.pecahkan. Dan kalau lo pengen belajar stand up, mulai dari yang gratis, buka aja pecahkan.com atau follow comika.pecahkan. Suka ada banyak ilmu-ilmu stand up di situ. Ya, makasih banyak. Bye-bye. I love you. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.